Halo semua, saya M. Givari Andriandito dari perwakilan kelompok 2 akan menunjukkan demo program yang kami buat untuk memenuhi tugas UAS Praktikum Algoritma. Menurut indikator yang sudah diberikan, kami harus membuat rancangan algoritma dan implementasi pemrograman Python dengan salah satu studi kasus berikut. Kami memilih bidang perdagangan yang memenuhi konsep ini, yang memiliki menu program yang tidak akan keluar sebelum memilih menu exit, menggunakan list atau tuple atau set atau dictionary sebagai media penyimpanan data, menggunakan searching dengan salah satu metode searching ini, sequential ataupun binary, dan menggunakan fungsi. Untuk praktikum sendiri, kami mengumpulkan source code yang nanti akan dikumpulkan dan membuat presentasi demo program dengan video berdurasi 15-20 menit yang akan sedang saya penuhi. Ya, kalau bisa dilihat di sini kodenya ini sudah selesai. Mungkin akan ada beberapa perbaikan, tapi ya hanya visual saja sebenarnya yang ingin akan diubah. Kodenya sendiri sudah terlihat kerja dengan baik. Akan saya mulai. Ini akan saya gunakan sebagai barang yang benar-benar ingin beli secara cepat saja untuk pertama kali, sebelum saya jelaskan lebih rinci lagi. Bisa dilihat di sini bahwa program berjalan dengan baik, bisa mencetak hasil kartu pembelian dengan barang-barang yang tepat dan harga yang cocok. Dan bisa terlihat program tidak keluar sebelum saya pilih keluar. Selanjutnya akan saya menjelaskan beberapa bagian dari program-program ini dengan lebih detail. Kita mulai lagi. Pertama saya akan perlihatkan ini. Pertama kali kita memulai program akan ada 3 pilihan. Daftar harga beli keluar. Nah, ini sendiri adalah fungsi yang kita lihat, fungsi utama yang seperti bisa dilihat memprint 3 pilihan ini dan meminta input. Dan pilihan-pilihan sendiri ini akan memanggil fungsi-fungsi yang berbeda, kecuali pilihan ketiga, karena akan keluar langsung dari programnya. Kita lihat, langsung keluar. Dan jika tidak memasuki pilihan yang benar, maka akan meminta pilihan lagi yang benar, memanggil fungsinya lagi. Saya lihat di sini. Selanjutnya kita akan menuju daftar harga, fungsi daftar harga yang ini yang akan memprint daftar harga seperti ini dengan lumayan rapi. Ini menggunakan looping ini dengan mengandalkan variabel tipe ATK yang adalah sebuah tuple berisikan barang-barang ini, barang-barang yang akan dijual yang berkoresponden dengan variabel harga, tuple harga ini dengan indeks yang sama. Jadi indeks 0 yaitu penggaris ini memiliki harga 5.000, buku tulis 7.000, dan berikutnya seterusnya. Buku gambar harga penggaris ya. Kurang realistis. Dan sekarang saya jelaskan di sini ada lagi dictionaries, data pembelian yang akan menghitung berapa banyak jumlah barang yang akan dibeli. Dan di sini ada 2 list kosong yang akan dimasukkan barang-barangnya yang ingin dibeli, seperti list keranjang ini akan
memasukkan barang-barang yang ada di keranjang dan list harga yang akan mempermudah saat mencetak ada apa saja di keranjang. Kita kembali ke fungsi daftar harga. Bisa dilihat ini memanggil variabel, memanggil tuple tipe ATK dengan looping ini, dengan range-nya itu panjangnya tuplenya, memanggil indeksnya. Jadi ketika pada pesan 0 akan mencetak indeks 0 yaitu penggaris dengan harga pada indeks 0 yaitu 5.000 ya. Dan jika sudah begitu, kita bisa lihat di fungsi utama, maka akan memanggil lagi fungsi utama, maka akan menjadi seperti ini lagi. Jika kita selanjutnya kita akan menu beli, yaitu pilihan nomor 2. Ketika fungsi beli ini dipanggil, maka akan mengcopy isi list keranjang ke dalam list baru yang bernama keranjang, dan mencetak pilihan-pilihan ini 1, 2, 3, 4, 5. Bisa lihat, bisa dilihat ketika kita pilih pilihan ketiga kembali ke menu utama, maka akan memanggil lagi fungsi utama. Ini mempermudah saja karena pendek duluan. Selanjutnya ketika kita pilih pilihan 1 itu beli, akan memprint menggunakan trik yang sama pada saat daftar harga dan memulai loop while. Jika ini benar, maka akan maka akan meminta input dari ini dengan pilihan di atas yang akan berkorespon dan dengan hal apa yang kita ingin beli. Kita coba saja di sini. Nah, ini harus diubah 1/3. Saya lihat penggaris, buku tulis, buku gambar, dan lain-lain. Ketika kita ingin membeli sebuah barang, maka misal kita akan beli buku tulis ini, buku tulis akan melakukan verifikasi apakah kita ingin membeli barang yang benar seperti di buku tulis. Ya, ingin membeli buku tulis. Ketika kita konfirmasi, maka akan ditanya berapa banyak yang ingin dibeli. Saya akan beli 6 karena buat sekolah. Nah, kan setelah kita melakukan itu, dua barang itu akan dimasukkan ke dalam suatu list dengan indeks yang sama karena bersamaan, dan akan kembali memanggil lagi ke itu beli, program beli, fungsi beli, maaf. Dan semisalnya bisa dilihat kita membeli buku tulis. Saat saya ingin membeli lebih banyak buku tulis, coba lagi buku tulis, ya, maka 3 jumlah. Kita bisa lihat di sini ada fungsi total jumlah yang jumlah akan memasukkan dari ini, select kita yang berapa dan jumlah akan memasukkan pada data pembelian tipe ATK ini dalam data jumlah, masukkan ke dalam jumlah. Karena jika tidak melakukan fungsi ini, maka akan ada perulangan. Jadi misalnya ada list nomor 1 adalah 6 buku tulis, lalu ada lagi 3 buku tulis. Dan kita lihat di sini, kita coba cek keranjangnya. Yang pilihan nomor 2, maaf, nggak kelihatan. Pilihan nomor 2 akan ada menu lagi. Maka akan milih pilihan cari barang di keranjang.
lihat keranjang, atau kembali ke menu pembelian. Nah, seperti biasa, jika tiga menu pembelian, kita akan kembali ke menu yang ini. Dan jika kita lihat, coba kita mau lihat keranjang, bisa dilihat buku tulisnya 9 dan tidak terpisah menjadi 2 bagian. Dan akan memanggil menu ini lagi. Oh, tidak memanggil, ada masuk looping lagi. Selanjutnya, jika kita ingin mencari barang yang di keranjang, seperti cari barang di keranjang nomor 1, kita ingin mencari buku tulis karena saja di atas. Tidak deh, kita coba mencari penggaris. Maka kembali tidak ada barangnya. Jika kita coba buku tulis, ada di keranjang dengan jumlahnya yang 9. Kita akan kembali ke pembelian. Lalu mungkin saya tidak ingin membeli barang itu, tidak jadi membeli 9 buku tulis. Saya akan melakukan hapus semua barang di keranjang. Yang bisa dilihat pilihan yang ini sepertinya. Ini dia. Yang 4, maka akan melakukan fungsi clear pada variabel keranjang, list harga, dan list keranjang. Bisa dilihat. Bentar, kita coba lihat dulu keranjangnya. Ada 9 ya. Kita kembali dan hapus semua barang. Kita cek keranjang lagi. Maka tidak harus ya, tidak ada barang di keranjang. Oke. Saya akan mencoba menambahkan beberapa barang lagi. Sebentar. Saya sudah menambahkan beberapa barang seperti bisa dilihat di sini. Saya akan melakukan penyelesaian dengan memilih selesai. Dan jika kita pilih 5, maka akan looping lagi. Untuk ada 2 pilihan, apakah kita ingin cetak kartu pembelian atau kembali ke menu utama. Jika kembali ke menu utama, ya seperti biasa, menu utama lagi. Dan jika tidak, maka kita akan mencetak. Tapi jika kita pilih antara selain 1 atau 2, akan kembali ke menu ini sebagai file save again. Kita coba cetak kartu pembelian dan menggunakan kode-kode ini akan mencetak dengan baik. Ini looping, mengambil dari variabel keranjang, dari data pembelian yang korespon dengan apa item di keranjang itu, dan jumlah dari berapa banyak di keranjang itu dikali dengan harga dari tipe ATK dengan indeks keranjangnya, angkanya berapa banyak, atau ini indeks barang, diambil dari barang apa. Misalnya kita lihat, misalnya kita ini buku gambar, maka akan dicari pada data pembelian. Misalnya di keranjang ada buku gambar, lalu akan dicari di indeks di tipe ATK ini, buku gambar pada indeks keberapa. Misalnya pada list keranjang, buku gambar itu indeks ke-0, jadi yang pertama. Tapi di tipe akan mencari dengan string yang sama, buku gambar indeks keberapa di tipe ATK, maka akan mengkonvert jadi indeks kedua, item ketiga, yang ini maka akan korespon dengan sama indeksnya dengan harga yang akan dikalikan. Dan ini adalah total pembeliannya dengan sum atau pembelian berapa nilainya. Values adalah selanjutnya, dan total adalah total yang
kelewatan sih tadi. Penjelasannya adalah sum dari list harga. Coba cetak saja. PM. Bisa terlihat. Saya juga mau menambahkan tanggal yang sekarang. Dan jika ini sudah selesai, akan keluar dan PM selesai. Itu saja dari kelompok 2. Saya sebagai M. Giva Arianti Rendito pamit undur diri dan terima kasih.